Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Untuk pertama kalinya saya siaran live di TikTok. Ini untuk pertama kali ya saya coba siaran di TikTok untuk periode kira-kira sudah 5 atau hari ke-6 ini ya. Dan hari ini saya coba mengulas di forum live TikTok ini tentang korupsi BTS yang hari ini baru saja Magdir Ismail, kuasa hukum dari salah satu tersangka di korupsi tersebut, menyerahkan uang senilai 8,5 juta US dollar atau kalau dalam rupiah setara kira-kira 27 miliar rupiah, yang menurut pengakuan Magdir Ismail diserahkan oleh pihak swasta. Tidak disebutkan pihak swasta namanya siapa, kepada kliennya Hermawan atau Irwan Hermawan, yang hari ini memang uang tersebut dalam bentuk pecahan US dollar diserahkan ke Kejaksaan Agung. Sebelumnya memang Kejaksaan Agung memanggil Magdir Ismail berkaitan dengan pengakuan Magdir Ismail bahwa ada pihak swasta yang mengembalikan uang senilai 27 miliar rupiah ke kliennya Irwan Hermawan, yang uang itu sebenarnya bagian dari uang korupsi yang ditaksir kerugiannya dihitung oleh BPKP sebesar 8 triliun rupiah. Dan memang yang dijerat ini diantaranya adalah Sekjen Partai Nasional Demokrat Johnny G. Plate begitu. Nah, problemnya adalah ternyata uang tadi ada kaitannya dengan Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga, yang sebelum dipanggil memang beredar BAP dari Irwan Hermawan ini yang menjelaskan kepada penyidik bahwa di antara alokasi duit yang dia korupsi itu, di antaranya adalah diserahkan kepada seorang yang tujuannya diarahkan kepada Dito Aryo Tejo senilai 27 miliar rupiah yang diserahkan dalam bentuk pecahan US dollar. Dan memang sehari atau 2 hari setelah itu barulah kita ketahui ada kabar dari Magdir Ismail, ada pihak swasta yang mengembalikan uang itu kepada kliennya, yakni Irwan Hermawan, sebesar 27 miliar rupiah. Nah, hari ini ya, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pengacara Irwan Hermawan, yakni Magdir Ismail, kemudian menyerahkan uang tersebut. Tapi Kejaksaan nampaknya tidak cukup puas dengan keterangan Magdir Ismail yang menyatakan bahwa uang tersebut diserahkan oleh pihak swasta. Yaitu Kejaksaan ingin menelusuri lebih jauh, lebih lanjut, siapa sih sebenarnya pihak swasta yang menerima uang tersebut. Makanya hari ini akhirnya kantor Magdir Ismail, kantor advokat Magdir Ismail juga digeledah oleh tim dari Kejaksaan Agung untuk menelusuri mungkin ya, apakah ada dokumen-dokumen yang terkait dengan uang ini sebesar 27 miliar rupiah itu. Kalau menurut keterangan Irwan Hermawan, uang itu kan sebenarnya uang ya yang diberikan kepada Markus lah kira-kira begitu ya, pada orang yang menjanjikan kasusnya di Kejaksaan Agung ini akan dihentikan sepanjang dia bisa membayar uang, dan uang itu kemudian dibayar oleh Irwan Hermawan ini, komisaris dari salah satu perusahaan yang kecipratan duit korupsi dari duit BTS ya, pembangunan BTS, Base Transfer Station, yang kemudian ternyata bangunannya belum ada, ya BTS-nya belum ada, tapi duitnya udah dibayarkan. Dan kemudian dihitung oleh ahli dari BPKP bahwa nilai kerugian yang ditimbulkan dari kasus korupsi ini 8 triliun rupiah. Subscriber ke channel, mohon maaf ini bukan subscriber ya, TikToker gitu ya sebetulnya ya, TikToker Ahmad Kozinudin. Mohon maaf, biasanya saya sudah biasa like di channel YouTube. Jadi bagi TikToker sekalian yang belum bergabung dengan saya di channel YouTube, silahkan ya dicari saja channel Ahmad Kozin channel, dan di TikTok ini saya coba berusaha masuk agar siaran-siaran atau
analisa-analisa terkait masalah hukum dan politik, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya bisa lebih luas jangkauannya dan bisa diterima oleh banyak kalangan. Dan tentu saja saya berharap bahwa perjuangan dalam memberikan edukasi kepada publik, khususnya memberikan analisis terkait sejumlah peristiwa hukum, politik, dan ekonomi ini bisa memberikan perspektif lain, gitu. Bisa memberikan perspektif tentang seperti apa sih keadaan di negeri ini, gitu. Seperti apa sebenarnya yang terjadi di negeri ini. Nah, kalau kita kembalikan ke duit 27 miliar rupiah ini, kalau dalam konstruksi hukum ya, kalau duit itu digunakan dalam rangka untuk suap, begitu. Sebenarnya perkara pidana suapnya itu sudah selesai sempurna. Karena sudah ada yang memberi suap, sudah ada yang menerima suap, sudah diberikan duit untuk menyuapnya, besarnya juga jelas 27 miliar, bentuknya dalam bentuk US dollar. Kalau dalam US dollar itu nilainya adalah 8,5 juta US dollar, begitu. Dan memang peruntukannya juga sudah jelas ya, ini untuk menghentikan kasus yang menimpa Irwan Hermawan di Kejaksaan Agung. Walau yang dituju masih simpang siur. Kalau menurut pengakuan Irwan Hermawan, duit sebesar 8,5 juta US dollar atau setara 27 miliar rupiah ini diberikan informasinya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga hari ini ya, Dito Aryo Tejo, yang kepentingannya adalah untuk menghentikan kasusnya. Namun memang kita tahu bahwa Dito Aryo Tejo beberapa waktu lalu sudah dipanggil ke Kejaksaan Agung, kalau tidak salah diperiksa untuk menjawab sekitar 24 pertanyaan begitu. Dan setelah pemeriksaan itulah, tidak lama sehari setelahnya ada pihak swasta yang menurut Magdir Ismail ya mengembalikan uang itu kepada kliennya Irwan Hermawan. Nah, ini yang memang menurut saya bagi Kejaksaan Agung tidak serta-merta bisa mempercayai atau menerima keterangan dari seorang Magdir Ismail, yang tentu saja Magdir mengutip keterangan dari kliennya, yakni Irwan Hermawan. Karena tentu saja yang pertama harus dipastikan apakah uang itu dikembalikan pasca Dito Aryo Tejo diperiksa oleh KPK, oleh Kejaksaan Agung ya. Atau bisa saja kan sebenarnya uang itu sudah ada pada Irwan Hermawan, diklaim, disalurkan, begitu rame, akhirnya uang itu baru dikeluarkan dan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. Yang kedua, kalau benar itu terjadi setelah pemeriksaan Dito Aryo Tejo, uang ini dari siapa? Swasta yang dimaksud siapa? Apa hubungannya dengan Irwan Hermawan? Dan apakah benar sebagaimana diklaim oleh Irwan Hermawan, uang tersebut peruntukannya untuk Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo ya, yang memang belum lama ini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga ya, dari Golkar juga, ini masih dari Golkar gitu. Dan yang ketiga, kita perlu juga bukan hanya Kejaksaan Agung, saya kira Kejaksaan Agung juga punya kepentingan untuk mengejar dua hal, motif dan tujuan ya. Motif itu berbeda dengan tujuan. Motif dengan tujuan berbeda. Kalau tujuan itu kan misalkan orang melemparkan pisau ke jantung musuh, itu tujuannya adalah untuk membunuh. Nah, kalau motif itu latar belakang pembunuhan itu apa? Misalnya ternyata dia bosan ditagih hutang terus, ya jengkel, kemudian dia lemparkan pisau. Jadi lemparan pisau itu tujuannya untuk membunuh, motif pembunuhan itu adalah karena jengkel ditagih hutang. Nah, kita harus membongkar motif pemberian uang itu apa, tujuan itu apa. Apakah benar tujuannya itu adalah untuk menghentikan kasus? Apakah benar motifnya itu ada hubungan-hubungan yang bisa dimanfaatkan untuk menghentikan kasus itu? Atau mungkin ada motif atau tujuan yang lain? Karena sekali lagi, kalau dalam penyidik itu, perspektif penyidik itu selalu menganggap bahwa keterangan dari tersangka atau terdakwa itu selalu bohong sebelum dibuktikan kebenarannya. Karena itu seorang penyidik itu akan selalu memverifikasi keterangan-keterangan dari tersangka atau terdakwa. Dari saksi saja itu masih digali, apalagi dari tersangka dan terdakwa. Apalagi di dalam KUHP memang seorang tersangka atau terdakwa itu ya punya hak untuk ingkar gitu loh, untuk bohong gitu. Sepanjang ya tidak terbukti. Kalau dia terbukti bohong kan akan memberatkan dirinya begitu. Nah, karena itu saya kira memang langkah Kejaksaan Agung yang kemudian memeriksa kantor Magdir Ismail dan sejumlah tempat lain, saya tadi lupa di mana saja yang dilakukan pemeriksaan, itu adalah dalam rangka untuk mencari kebenaran material. Terlepas kita tidak tahu kalau nanti semua full bucket ya ibaratnya itu pengumpulan keterangan dan bahan bukti dan keterangan tadi terkumpul sudah terang tapi tidak ditindaklanjuti dengan suatu proses pro justisia. Nah, ini yang kita khawatir.
Sebenarnya pengumpulan keterangan nantinya hanya digunakan untuk saling sandra.